Baik, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya, Nicholas Yudifar, dan tamu kita hari ini, Bung Tumpal Tampu Bolon. Tadi kita sampai di pembicaraan penulis dalam pusaran industri film, penulis skenario dalam pusaran industri film. Semenjak pandemi mungkin kita udah juga lebih familiar sama serial-serial non-TV ya, yang diproduksi oleh, atau ditayangkan di OTT ya. Atau sekarang orang ada yang bilang online curated konten gitu ya. Nah, bagaimana dinamikanya, Pal? Gue nggak ngomongin spesifik di pandemi, tapi secara umum lah yang udah lo alamin bahwa penulis ada di pusaran industri ini, statusnya seperti apa, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan ideal nggak sih? Gitu. Pasti banyak hal lah yang mau lo omongin, tapi dipersingkat aja mungkin dengan apa yang udah lo alamin gitu. Gimana? Iya, ini pengalaman baru lagi ya, karena kita sebenarnya sudah ada tradisinya yang kita bilang sinema elektronik, sinetron gitu. Cuman sekarang tiba-tiba ada kata-kata series gitu. Dan acuannya pasti series itu, serial tuh ya kalau nggak lagi-lagi TV Amerika, Hollywood lagi, atau serial Eropa gitu. Dan Korea sebetulnya yang lagi merembak ini. Sebenarnya itu trajektori karir yang beda banget tuh. Jadi TV ya TV, sinema, film ya film gitu. Jarang tuh yang bisa merging atau bisa loncat ke TV atau dan ngelakuin film juga. Tapi mungkin sekarang mulai terjadi itu. Misalnya David Fincher aja udah ngerjain serial, itu dia sutradara ya. Tapi misalnya kayak penulis kok jadi lupa sih yang ngomongnya cepat itu, penulis dia bikin West Wing. Oke. Jadi lupa namanya. Dia mulai bergeser ke film, tapi dia sebenarnya dibesarkan series kan, dibesarkan serial, TV series. Ya dulu TV. Aaron Sorkin ya. Aaron Sorkin gitu kan. Ya. Bikin Newsroom segala macem tuh ya. Ya, itu kalau nggak salah ya. Jadi sistem kerjanya yang maksudnya ada head writer, ada tim gitu kan. Jadi tidak satu orang yang nulis, bisa satu orang yang nulis, tapi misalnya kalau satu season 13 episode ya bisa muntah darah tuh penulisnya. Jadi harus di-share kan gitu. Kalau mini series 6 episode, 8 episode mungkin bisa satu orang, tapi juga kadang-kadang udah ada tim. Jadi pengalaman barunya mungkin bekerja bersama tim. Kebetulan saya itu jadi head writer gitu biasanya. Jadi untuk series. Serial ada penulis-penulis muda. Terus kita juga ada istilah baru sekarang namanya showrunner. Showrunner itu juga dia produser, dia bisa head writer-nya, tapi dia lebih kayak menggawangi, dia yang sebenarnya punya visi. Biasanya showrunner itu dia yang punya ide cerita gitu. Nah, yang membedakan dari sinema atau film, penulis skenario di TV itu panglimanya dia. Jadi makanya di TV itu kalau dimulai series created by gitu, itu penulisnya gitu. Itu sutradara di serial TV itu justru agak-agak disposable gitu, kayak nggak tahu siapa yang sutradaranya lah gitu. Kadang-kadang sutradara TV memang berkarir TV, tapi bisa juga sutradara film, tapi juga nggak bodo amat gitu, namanya terakhir munculnya gitu. Directed by, itu kan beda banget tuh. Soal kita ngomong soal hierarki, soal ownership, ownership tanda kutip ya, dan soal power juga, tanda kutip gitu. Yang making the call tuh bukan sutradara, writernya gitu, yang create, yang meng-create. Itu kalau soal relasinya, kuasanya lah gitu kan. Tapi soal kreativitasnya ya ini angin segar, karena kita bilangnya itu long format kan. Jadi kayak biasanya dimanfaatin dalam 1,5 jam atau 2 jam, ini bisa 6 jam, 8 jam. Dan kemarin waktu saya ke Busan sudah ada sesi baru showcase series, ada 2 series. Satu ada di Netflix tuh, My Name.
Ya, saya nonton, baru selesai nonton My Name. Dan itu dikompetisikan. Oh iya? Ya. Wah. Yang menang tuh My Name kayak. Oh iya ya, gue malah nggak ngikutin yang sesi itu di Busan. Cuman gue baru selesai banget hari ini nonton My Name tuh. Itu akan jadi tren kayaknya festival film. Iya. Akan ya mungkin yang disebut mini series 6 episode. Iya, 6 episode. Itu 8. dianggap karya sinematik lah, karena itu kan festival. Iya, benar. Cuman film dalam 8 episode gitu. Ya, kayak film dalam 8 jam gitu ya. Iya, dan bukan hanya gini, ya yang jadi polemik kan kalau di Indonesia production value ya. Skenario ditulis ya. Dalam skenario sudah tercantum production value itu udah pasti. Ketika kita lihat hasil jadinya juga kita bisa merasakan. Oh, production value-nya segini nih. Nah, memang Hollywood punya series ya seproper film gitu, seproper film Hollywood secara production value gitu. Oh, yang ya ada yang enggak juga, tapi maksudnya yang mayoritas kita bilang bagus atau menarik itu yang begitu kan. Iya. Korea sekarang sudah begitu juga. Dulu mungkin kalau bicara serial di KBS nggak sewah kita lihat yang di Netflix sekarang kali ya. Walaupun yang di Netflix sekarang pun ada yang ditayangkan di KBS kan. Jadi gue ngelihat kayak My Name, terus mungkin beberapa series lain. Squid Game yang gila itu. Katanya nomor 1 di dunia ya. Tapi dunia berdasar Netflix ya. Berdasar Netflix, dunia Netflix. Yang gede juga sih. Iya. Nah, production value kalau ngomong itu memang kita punya ambisi, angan-angan, karena kita melihat tontonan-tontonan itu selama pandemi kan. Wah, lucu. Cuman itu tadi. Begitu ngelihat budget, wow gitu kan, kayak iya. Artinya baru, apakah karena baru mulai ya? Maksudnya belum lama lah ya. Gue inget dulu itu pertama kali mungkin serial Brata mungkin bisa dikatakan pertama kali OTT ya. OTT Hook waktu itu ya. Kalau nggak salah bikin Brata, Punsa Agus sama Aldo sama satu lagi orang Kanada tuh siapa ya, saudaranya 3 orang, dan menurut gua lumayan sih itu segar gitu ngelihatnya. Wah, ini nih. Nah, terus makin kesini kan makin banyak tuh orang berinisiatif memulai dan kayaknya juga semakin bagus. Gua nggak tahu budget, kalau dengar bocoran kayaknya budgetnya setara dengan satu film besar mungkin ya. Iya. Untuk 8 episode, 10 episode gitu ya. Berani untuk kayak big budget film gitu, mungkin. Ya, kalau pemain lokal, OTT lokal nggak tahu deh gimana ya kemampuan ekonomi mereka. Tapi misalnya kan sekarang juga dengan menjamurnya OTT itu sebenarnya ada modal asing masuk gitu. Iya. Yang mereka pakai benchmark mana nih gitu. Karena kita negara berkembang gitu, memang tidak bisa benchmarknya tuh sama juga tuh, karena mereka ini lagi hubungan dengan struktur. Kenapa mahal itu bukan production value-nya soal look-nya, tapi gimana tiap departemen itu digaji kontraknya. Itu juga membuat mengapa produksi film atau series itu fantastis harganya buat kita ya, karena itu juga gitu ada ya, standarnya ada standar tertentu, jam kerjanya dan macam-macam gitu. Nah itu yang juga masih simpang siur di Indonesia. Jadi berapa benarnya harganya? Berapa honor penulis? Misalkan gua nggak nanya sih, cuma berandai-andai berapa honor penulis yang pantas untuk film panjang sekian menit, kemudian waktu kerjanya sekian bulan atau sekian tahun gitu kan? Sama kayak series juga, berapa lama tuh series dikembangkan, karena yang menarik dari series juga tenaga kerja yang diserap jadi banyak. Jadi kalau banyak serial itu artinya banyak penulis yang harus disewa jasanya kan? Kontrak kayak. Nah, apa sebanyak itu penulis skenario di Indonesia? Itu yang menarik, atau sebenarnya orang-orangnya itu lagi. Akhirnya juga jadinya satu orang ngerjain banyak series itu juga gimana
sih gitu. Kalau masih bisa fresh nggak nih gitu, ya kan? Hasilnya. Kalau perhatiin timnya misalnya ngerjain apalah kayak bahkan bukan series, misalnya acara Saturday Night Live gitu. Ya timnya itu aja gitu. Emang dia 1 tahun gitu, udah ngerjain itu aja, nggak usah ngerjain yang lain. Nggak usah, karena udah cukup. Udah cukup bener gitu. Nah, work life balance-nya cukup. Iya. Lagi dibahas. Iya. Ini kita tahu sendiri lah. Kalau ngerjain film panjang, ya bisa dalam 1 tahun ngerjain sampai 10 judul gitu, nggak kaget saya di Indonesia. Iya. Tapi ya, dibagi 12 aja kan udah 1,2 gitu. Film. 1,2 bulan gitu kan. 1,2 bulan. Waktunya 1 bulan mencapai final draft, artinya disuting. Atau gimana tuh cara dia bagi waktu tuh? Gimana dia tidur, gimana dia makan, gimana dia riset, itu gimana? Nggak kebayang. Sebenarnya kalau kan sebenarnya zaman internet gampang ngecek kayak gitu. Misalnya nulis film apa yang bagus lah, cari Kaufman gitu, Eternal Sunshine on Spotless Mind. Percaya 2 tahun minimal, di atas 2 tahun lah itu. Ngerjain 1 doang. Dan itu bukan dia ogah-ogahan, nggak tahu dia kerjanya gimana. Tapi dia bisa nulis novel kan, cari Kaufman. Jadi disiplin lah dia. Tapi perlu waktu gitu kenapa? Mungkin nunggu duitnya, tapi juga duit jangan udah ada, tapi kayak gimana mencapai yang kualitas yang bagus gitu. Ada proses ya kan. Nah, itu serial juga gitu mungkin. Kalau sekarang dia dibikin memang kan untuk memenuhi slot biar ada konten dari OTT itu gitu. Cuman ya tadi itu per OTT ngelihatnya gimana, mau mengembangkan industrinya sejauh apa gitu. Karena kalau main asal tayang juga ya lama-lama orang juga balik lagi nggak percaya sama produk bikinannya. Ya. Gitu. Karena yang unik kan OTT berbayar kan, harus bayar ekstra per bulan. Jadi nggak mungkin dia akan sembarangan. Logikanya begitu kan? Logikanya begitu karena orang berlangganan itu percaya dia akan dapat konten yang bagus. Kita sering jelek-jelekin sinetron, tapi kita tahu kenapa seperti itu sebenarnya karena itu gratis. Ya. Jadi nggak ada kepentingan juga untuk bikin bagus karena ya gratis. Kita terus terang aja itu dibikin sebenarnya bukan buat nonton, buat tontonan ke masyarakat, tapi mau memutar iklan. Tapi biar iklannya ditonton ada apa? Jadi kebalik logikanya gitu. Betul. Biar ada iklan, ini iklan mau ditayangin, tapi daripada ditontonin iklan 1 jam, kita bikin jeda iklannya. Jadi iklan tuh bukan jedanya, tapi sinetron itu jeda dari iklannya gitu. Tapi tahun 90-an sinetron kita bagus-bagus loh. Bagus. Ya kan? Di kala film di bioskop juga nggak ada ya, mungkin ya. Dan menarik. Tadi effortnya mungkin full ke sana gitu karena bioskop lagi mati suri kan. Dan ada pakai film juga setahu gua. Nah, syutingnya. OTT ini sekarang apa sebenarnya? Ya ancaman juga buat film, kita bisa bilang gitu. Ya serial itu juga yang sekarang dibilang medium long format itu. Ya ada orang yang akhirnya benar-benar lebih sering nonton series daripada feature film. Karena benar ya sih. Enak eksplorasi karakternya lebih luas, bisa banyak alur cerita yang digarap ke kiri ke kanan kemana-mana gitu. Ini dari sisi pembuat ya, dari sisi pembuat gitu. Dari sisi penonton juga bisa di pause, GoFood datang, sambil makan ya kan. Kalau ada keperluan pause lagi, gitu kan. Dan itu dia bisa punya tontonan untuk seminggu ke depan atau berapa hari ke depan gitu, kayak dibanding film, dan dia connect sama karakter itu, ngikutin alurnya selama berjam-jam gitu. Dia bisa tonton itu dia kalau dia commuting atau commuting atau nunggu meeting ya. Ya
itu kenyataan baru lagi tuh. Nah, gimana dari penulisan skenario sebenarnya kalau dari secara teknis nggak ada yang beda gitu. Cuman hal yang ya detail-detail kayak lebih panjang, lebih pinter ngatur alur, karena nggak 1,5 jam lagi tapi bisa 8 jam. Jadi tapi kan dramaturgi sama, nanti ada yang namanya apa ya, konflik, kulminasi, terus perubahan, plot point 1, plot point 2, apalah istilah-istilah teknis gitu lah. Nah, sama aja gitu. Cuman ada lagi tambahan, dikerjakan secara tim, jadi berkomunikasi. Biasa penulis skenario sendiri kan sekarang dia harus soliter biasanya. Soliter, sekarang dia punya tim yang dia harus kasih info, sharing info. Iya. Jadi mendesain itu lebih komprehensif gitu. Kayak benar-benar harus kita akan ngerjain ini di sini dan harus semuanya satu halaman jadi ngerti. Itu aja sih. Lu pertama kali kerja dalam tim itu film apa, Pak? Atau job apa? Ya, Angkringan, terus My Life Like yang udah tayang, terus ya Detektif Soleh ada. Sekarang juga lagi jalan sama Miles untuk sebuah serial gitu. Saya nggak jadi di head writernya Mbak Prima Rusdi ya. Timnya jadi saya, Mbak Prima Rusdi, head writernya, terus sama Titin Watimena. Mbak Titin Watimena, ya. Bertiga lah. Bertiga. Itu menarik tuh. Jadi tapi kebetulan karena sudah beliau ini sudah pengalaman sudah banyak gitu, jadi luas gitu kita sudah paham ini harus dikerjain apa. Tinggal berkomunikasi, saling membagi tugas. Tapi ya sudah profesional lah. Ya, udah kawakan lah semuanya. Itu sederhana tuh, jadi simple lah prosesnya, painless. Tapi kalau baru penulis muda yang saya waktu itu buat Angkringan sama Detektif Soleh, ya mulai dari awal kayak hal-hal sederhana, berkomunikasi atau membahas sebuah ide gitu. Iya. Itu ada cara-cara yang sebenarnya ya selain kesantunan juga bahwa kita ini satu tim. Iya, satu tim. Iya. Itu perlu diajarin tuh, karena mungkin penulis ya stereotipnya hidup di kepalanya sendiri gitu. Komunikasi itu aja satu hal lain lagi ya. Orang tuh nggak paham pala lo gitu. Iya. Lo ngomong gitu. Jangan kita suruh nebak. Iya. Oke. Nah itu tadi soal penulisan skenario. Sekarang gue mau tanya soal membuat film. Pendek, panjang. Lu kan pasti punya cita-cita untuk bikin film cerita panjang ya. Lu udah pernah nulis embrionya waktu itu yang Sidewalk Dog, terus udah gitu ada lagi yang baru nih. Boleh disebut judulnya ya? Boleh. Masih sama kan, Crocodile Tears itu ya, masih sama ya. Nah itu cerita dari lo berarti, artinya lo yang punya ide, kemudian lo tuangkan jadi sinopsis, treatment dan skenario gitu. Prosesnya gimana? Termasuk film pendek, artinya lu punya ide, lu tulis, terus lu cari produser atau gimana? Iya. Ini proses yang mungkin nggak banyak orang tahu juga sebagai pembuat film yang tadi punya ide sendiri itu gimana sih untuk maju gitu berprosesnya? Kalau film pendek sih karena tidak ada motif ekonomi yang berlebihan dalam itu, bikin film pendek itu bakar duit udah gampang gitu. Iya. Jadi problemnya lebih ke gimana bikinnya. Jadi ide itu banyak, ide seliweran ide gitu. Cuman tinggal yang mana yang bisa dieksekusi nih dengan duit seberapa ya gitu. Dan kebetulan saya itu nggak bisa nge-produce, jadi butuh produser. Jadi siapapun itu ya tabah lah dia. Jadi ini bukan film pendek nih. Artinya kita duitnya nyari bareng ya. Iya. Oke, gitu. Tapi tolong producing ya pernah dulu nge-produce film pendek sendiri, berantakan lah, boncos. Yang sebenarnya boncos secara uang, maksudnya per budget gitu-gitu ya. Iya, nggak ngerti lah. Nah makanya perlu kayak ke depan tuh produser. Kebetulan untuk yang terbaru ini, Laut Memanggilku ini sama Tanah Akhir sama Mendy Marahimin.
ya memang prop sebenarnya enak ada produser diatur gitu. Nah terus untuk nyari uang juga ya udah kita pikirin bareng-bareng. Tapi ya tadi memahami bahwa film pendek tuh bertuturnya beda dari film panjang itu juga switch juga tuh di kepala saya, kayak nggak ada tuh yang kayak dia cuma satu tema. Dan saya suka film pendek tuh yang sebenarnya ringkas gitu, apa kayak nggak bertele-tele, kayak bahwa dia langsung tahu kita mau ngomongin apa gitu. Ini dan saya biasa ngegolong ini ya film pendek yang baik gitu, kayak dia memang bertutur dengan pendek aja gitu, nggak kayak film Panjang dipendekin. belum tuntas Iya, gitu. iya. Kayak baru X1-nya film panjang nih sebenarnya, tapi dipaksain jadi film pendek. Jadi dia kayak mikrokosmos gitu lah, dia Iya. kecil pendek aja tapi bisa dapet cerita yang kita jelas, nggak bertanya-tanya gitu. Oke. Setidaknya menurut saya ya. Kalau film panjang ya sama, dimulai dari ya mau cerita apa ya disebut kegelisahan atau mau mengekspresikan apa itu dulu. Nulis skrip ya silakan nulis skrip aja gitu. Cuman kan ujung-ujungnya kalau mau dibikin ya harus ada orang lain terlibat, harus ada dana yang terlibat gitu. Nah untuk Crocodile Tears ini memang pilihannya co-production, entah kenapa dari awal saya bilang, jadi kita bukan ngomong film festival gitu, bahwa itu nanti berujungnya diputarnya di festival, sirkuit festival, itu masalah showcasing atau masalah platform untuk mendistribusikannya gitu. Tapi saya nggak pernah mikir dari awal gue mau bikin film festival, nggak ada sih. Yang disebut film festival tuh apaan juga tiap tahun berubah tuh gitu. Iya. Kan terakhir yang menang Parasite. Bukan yang terakhir ya, tahun 2019 ya. Itu film yang diproduksi dari CJ, itu film diputar bioskop box office ya. Menang Palem Emas Festival Film Seni katanya. Iya. Filmnya kayak gitu. Jadi udah bubar juga bilang film art, film festival. Dan Oscar juga kan? Jadi naon sih gitu, nggak jelas juga definisinya. Jelas juga. Nah, karena kan kita punya asumsi film festival. Temponya pelan dan benar, nggak ada salahnya gitu, kayak nggak ada yang salah dengan asumsi itu. Cuman kita perlu cek lagi, emang kayak gitu ya sekarang. Waktu pengalaman terakhir di Busan banyak film temponya pelan gitu, tapi juga mulai ditinggalin tuh kayak gitu karena ada tren, bukan tren lah, tapi orang mungkin sudah kayak sekarang sudah mulai merging, kayak ya setidaknya engaging lah gitu. Untuk beberapa orang kan seperti Api Catpong, Restako bikin Memoria kan. Ya dia sanggup tuh dan tetap enigmatik filmnya. Temponya pelan tapi kita mau tonton karena engaging gitu. Jadi bukan nggak zamannya lagi film festival tuh yang nyiksa penonton, pantengin 5 menit cuman orang tidur hanyut pakai udah itu lo ngomong tahun berapa gitu. Iya. Nggak gitu juga. Nah balik lagi, terus ada tren lah kita sebut, genre itu sekarang bisa dieksplorasi dengan lebih liar lagi, dan ya kita bisa bilang bahwa punya tempat juga di yang disebut sirkuit festival itu. Genre itu udah lumrah sekarang. Kita paling terakhir Vengeance is Mine. Ya. Itu banyak yang bilang film genre kan. Film genre. Iya. Atau bahkan homage untuk film-film tahun silat-silat tahun 90-annya Indonesia. Iya. Works menang penghargaan. Iya, Palem Emas. Apa? Leopard Emas. Macam emas kan. Jadi udah tuh persepsi itu dibuang aja dulu. Nah, yang penting mau cerita gimana. Nah, ngeduitinnya gimana. Dan dari ngeduitin itu gimana dia didanai, sebenarnya ada lu mau sebebas apa.
konsekuensinya dari kebebasan itu mau selama apa dapat duitnya gitu. Itu Jadi, semua faktornya ya. Itu faktornya. Jadi waktu memilih co-production artinya bekerja sama dengan, jadi bahkan lintas negara ya. Karena itu ada, itu yang disebut sirkuit festival tuh akhirnya kan mereka ada pasar filmnya dan ada kemungkinan co-production gitu. Ada namanya funding dana hibah gitu dari tiap negara. Dan itu kalau saya riset ngitung-ngitung bisa bikin film pakai dana itu. Mungkin nggak murni semuanya total dari sana, perlu ada investor Indonesia, investor lokal, tapi beban mereka untuk investasi jadi lebih sedikit karena sudah ada dana dari luar. Dan biasanya ketika mereka tanya, biasanya ada minimum in place dari negara aslinya tuh minimal sekian persen gitu ya. Nggak ada urusan itunya, tapi lebih ke budgetnya berapa. Jadi minimum itu mereka bilang tuh indie film pendek, maksudnya co-production itu kayak kalau mereka lihat Asia Tenggara apa, mereka akan nempatin di 500.000 euro. Total budget film atau budget yang total bisa budget total budget film. Berarti sekitar 7 miliar gitu 7 ya. 7 miliar itu minimum. Itu orang bikin film indie se-indie-indinya 500.000. Artinya 7 miliar. 7 miliar. Sementara di sini 7 miliar film apa? Film medium lah, medium budget. Kan? Medium budget gitu. Bukan low budget loh, medium bukan budget. Low budget, bukan film indie gitu. Bukan. Itu udah film bioskop gitu. Iya. Nah, 500.000. Kurang dari itu mereka bertanya-tanya gitu. Jadi kita bisa bantuin apa? Lu cari aja di negara lu segitu. Kayaknya nggak terlalu susah nyari duit segitu ya gitu maksudnya perlu kerjasama. Nggak perlu kerjasama. Karena mereka funding itu rata-rata di angka ngasih tuh di antara 150 ribuan. Jadi kan kalau dibagi misalnya 3 funding, 3 negara ngasih 500 ribu itu kan dapat OP. Nah jadi logikanya yang dipelajari kayak gitu. Jadi apa konsekuensinya? Karena itu dana hibah tidak ada kepentingan untuk dikembalikan. Jadi asumsinya gitu mungkin tidak perlu ada tekanan-tekanan lain seperti mengambilkan modal. Apakah itu membebaskan atau karena bisa ada tekanan lain, misalnya tekanan nge-artnya nih mau festival mana gitu. Kalau festival ini ada, itu tapi kan dikembalin ke orangnya aja gitu. Iya. Gimana kita apply terus diterima oleh misalnya saya dapat dari Cinema Dumont, CNC gitu. Ya pasti according to their taste. Dan ini CNC ini ya hampir semua film misalnya yang masukkan itu ada CNC-nya. Ada CNC. Bahkan festival salah satu sidebar-nya yang namanya Directors Format itu didukung oleh CNC. CNC ya. Dan itu sebenarnya CNC sebuah kerjasama antar negara sebetulnya ya. Yang gue pernah ikut seminarnya tuh di IFI tuh waktu itu. Bener ya? Dia sebenarnya pemerintah Perancis kan? Nggak Perancis aja. Cuman dia memberi dana pada negara-negara yang masuk list mereka yang namanya dari South, dari selatan. Iya. Global South gitu. Iya. Yang maksudnya mau bilang negara dunia ketiga kali. Ya, ada tabelnya tuh. Biasanya lihat negara kita masuk, pasti itu ada. Untuk donor-donor biasanya ada ya. Betul. Dianggap perlu donor lah gitu ya. Dari Belanda Hubert Bals. Itu terafiliasi biasanya sama festival. Kalau CNC, kita nggak bilang CNC kan sih, tapi mau nggak mau ada tuh. Nah kalau Hubert Bals Rotterdam, nanti ada World Cinema Fund itu Berlin. Itu biasanya usual suspect-nya. Orang kalau mau ke produksi ya mintanya ke sana semua. Ini ada juga misalnya dari negara-negara Skandinavia ada juga. Nah ini skema pendanaan yang disebut co-production, international co-production. Kebetulan ini produser juga Mandi Marahin dia sedang dalam tingkat dia pengen banget
gitu. Dari bukan pressure yang memang dari pembuat film, saya mau bikin yang bagus gitu. Iya. Kalau Mandy mungkin ya pengen bikin itu juga, tapi juga pengen belajar gitu skemanya. Dan benar sih, kita berdua belajar banget dari mulai penulisan skenario aja, kita masuk lab akhirnya kan. Itu kan makhluk baru tuh buat saya lah pribadi, lab penulisan skenario itu gimana. Kita masuk Civic, masuk Torino Film Lab bagus lah itu. Iya. Ya belajar akhirnya bahwa cerita tuh di develop banyak juga yang bertanggung jawab gitu. Ada yang namanya script consultant. Ya, script consultant. Dan gimana script itu dibedah, itu juga ada caranya. Ya, atau script doctor, dulu gue pernah ketemu di Perancis tuh, script doctor yang pernah kesini juga. Memberi input tuh gimana, yang biar dan produser juga belajar. Jadi gimana caranya lebih spesifik untuk memberi input gitu. Iya. Apa yang harus digali. Jadi dari sisi development kita belajar, dari sisi budgeting juga kita belajar. Dan jadi semuanya mempresentasikan proyek kita juga belajar pitching. Dari pengalaman-pengalaman itu yang diterapkan ketika lo bekerja di sisi lain di industri, ada nggak? Ada, banyak. Misalnya kayak sesederhana selalu bertanya kita mau bikin apa. Itu pernah lah. Oke, kita bikin film ini, iya, tapi ini kita mau capainya apa gitu. By the end of the film, apa journey-nya? Itu sebenarnya nggak usah, harusnya udah tapi ya lucunya nggak terjadi. Iya. Makanya mungkin ini kritik bukan buat teman-teman tapi buat diri saya sendiri. Kita nonton film jadi, kita mau ngomong apa sih gitu. Karena ada waktu untuk bahkan mikirin itu, karena ya time-nya apa cara schedule wise gitu nggak pernah ada kayak 3 bulan, 6 bulan apa tergesa-gesa gitu. Untuk sebuah produk ya kita kasarnya nggak enak banget sebenarnya buat film jadi produk. Tapi kalau kita ngomong komersial, lu produk ya, lu mau bikin apa sih gitu? Lu mau bikin barang bagus, orang bayar, ya bikin yang bagus dong gitu. Ya. Terus jangan marah-marah kalau mending gue nonton film Hollywood, ya jangan marah-marah gitu. Atau dikritik sama YouTuber kritikus itu ya. Sekarang banyak yang cukup berani, dalam arti ya jujur-jujur aja sih opininya menurut saya ya. Iya. Kalau memang kitanya sebagai pembuat film juga ya teledor, ya udah gitu. Nggak usah marah juga kalau orang bilang jelek film lo. Ya Hollywood aja banyak bikin film jelek. Mereka proper juga kayaknya prosesnya gitu kan. Iya. Apalagi buru-buru. Jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema.